Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema di saat harapan tidak terwujud, yang menekankan bahwa marilah kita belajar untuk menerima setiap kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena ketika kita belajar menerima kenyataan-kenyataan itu, kita akan senantiasa mengalami pertolongan, mengalami pendampingan, mengalami kekuatan dari Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakui di dalam kehidupan kami seringkali kenyataan-kenyataan yang kami dapatkan, yang kami rasakan, yang kami alami tidak sesuai dengan harapan kami. Di tengah-tengah keadaan itu, mampukan kami ya Tuhan untuk tidak terbelenggu oleh rasa kecewa. Tetapi biarlah kami merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami bersyukur karena kami masih merasakan pertolongan, merasakan pendampingan, merasakan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 bagian A. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kenyataan-kenyataan yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan tidak sesuai dengan harapan kita, tidak bisa dipungkiri. Kita merasa kecewa, bahkan kita marah, dan kita menyesal dengan apa yang sudah kita putuskan, dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, ketika kenyataan-kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan kita hadapi dengan kekecewaan, dengan rasa marah dan penyesalan, semuanya itu pasti tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kasih karunia Kristus kepada orang-orang di Makedonia, khususnya di Filipi, Paulus berharap orang-orang di sana menerima Kristus. Orang-orang di sana mendengar apa yang dikatakan dan dipercaya. Sehingga orang-orang di Filipi mengalami cinta kasih Kristus, mengalami pertolongan Kristus, mengalami keselamatan di dalam Kristus, dalam kehidupan mereka. Tetapi kenyataannya apa, saudara? Paulus malah difitnah, Paulus malah dianiaya, dan Paulus malah dijebloskan ke dalam penjara. Saudaraku, ketika menghadapi, ketika mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, Paulus tidak kecewa, Paulus tidak patah semangat, Paulus tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia tetap melakukan, menjalani semua proses yang dihadapi dengan baik. Dan ketika dia berada di dalam penjara bersama dengan Silas, Paulus memuji Tuhan, Paulus berdoa kepada Tuhan, Paulus masih percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong mereka, mengeluarkan dari penjara. Doa Paulus, puji-pujian Paulus, keyakinan Paulus, dan kesetiaan Paulus menjalani proses, mendapatkan hasil yang luar biasa. Allah mendatangkan gempa bumi dan Paulus bisa keluar dari penjara. Paulus mendapatkan pertolongan dan kebebasan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita.
ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mari yang pertama tetap jalani proses. Kemudian yang kedua, percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Dan kita pun akan mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, ajar kami untuk menerima setiap kenyataan yang kami hadapi, yang kami alami, yang kami rasakan dalam kehidupan kami, ketika harapan-harapan tidak terwujud dalam hidup kami, sehingga kami boleh kuat dan mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bila Engkau senantiasa memberkati saudara kami yang sakit dengan kekuatan, dengan kesembuhan. Biarlah Engkau juga memberkati saudara kami yang bergumul dengan pendampingan,
dengan kekuatan dan kemampuan, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar terbaik. Kami juga rindu ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan yang Kau percayakan pada kami, sehingga pelayan dikerjakan masing-masing boleh memberkati jemaat yang Kau percayakan untuk kami layani dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.